Selamat pagi saudara Tuhan, kembali bertemu dalam GPD Film Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua, ini bunyikan firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menghadapi kelemahan-kelemahan, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Dan tentunya setiap kita orang percaya dan setiap kita manusia, kita rindu menjadi orang-orang yang kuat. Kita ingin menjadi orang-orang yang kuat dalam artian ketika diperhadapkan kepada kesulitan, ketika diperhadapkan dalam masalah seberat apapun, kita rindu untuk kita tetap teguh dan tidak mudah goyah. Saudara, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya diharapkan kita kuat di dalam kekuatan kuasanya Allah. Artinya bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah kuasa Tuhan. Yang menjadikan kita kuat adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Jika kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan yang menjadikan kita kuat, orang-orang kuat adalah kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kekuatan kuasa Allah itu ada di dalam diri kita? Kita akan baca dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara diberkati oleh Tuhan, melalui ayat ini kita mengetahui bahwa ketika kita ingin bahwa kuasa Allah itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, atau kuasa Allah ada dalam kehidupan kita, satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita menjadi orang-orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan, orang-orang yang suka merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mengapa? Karena lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, melalui perenungan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, maka kuasa Allah melalui firman dan Roh Kudus akan menjadi bagian dalam kehidupan kita dan akan menguatkan kita melalui setiap janji-janji firman Tuhan yang kita baca setiap harinya. Saudara berkata Tuhan, kita tidak tahu kapan masa sulit itu datang, kita tidak tahu kapan masalah atau pergumulan itu datang dalam kehidupan kita. Namun ketika setiap hari kita memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan, ketika setiap hari kita memiliki kerinduan untuk senantiasa membaca firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan persekutuan kita dengan Roh Kudus, maka kekuatan daripada Allah, kuasa daripada Allah akan menguatkan kita, akan memampukan kita, sehingga ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang, ketika kesulitan itu datang, kita sudah menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh janji Tuhan. Kita sudah menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita sudah menjadi orang-orang yang dikuatkan melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, sehingga ketika kesulitan itu datang, ketika masalah itu datang, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah kehilangan pengharapan kita, karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita terima, firman Tuhan yang sudah kita baca setiap hari, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi di setiap kehidupan kita ketika kita tetap setia dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara berkati Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ketiga dalam Mazmur pasal yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka dikatakan kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang senantiasa berbahagia, orang-orang yang senantiasa boleh melihat kepada janji Tuhan, orang-orang yang senantiasa boleh percaya kepada penyertaan Tuhan, kepada janji Tuhan. Kenapa? Karena firman itu hidup dalam kehidupan kita dan kuasa Allah yang memampukan setiap kehidupan kita. Sehingga ketika masalah itu datang, kesulitan itu datang, ya kita tidak mudah kehilangan pengharapan kita tidak mudah goyah, kita tidak pernah putus asa, karena kita percaya akan janji Tuhan. Ya, terus sebagai firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Allah akan menaungi setiap kehidupan kita ketika kita menjadi orang-orang yang cinta akan firman Tuhan, cinta akan
persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui pembacaan firman setiap hari, kita akan dikuatkan dan kita akan diteguhkan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak mudah goyah dan tidak mudah kehilangan pengharapan kita. Puji Tuhan, biar ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk senantiasa kami sebagai orang percaya, kami tidak jemu-jemu untuk membaca firman-Mu, kami tidak jemu-jemu untuk senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan kami tidak jemu-jemu senantiasa datang dalam persekutuan kami dengan Engkau, karena hanya lewat persekutuan kami dengan Engkau, hanya lewat firman-Mu, iman kami boleh dikuatkan, iman kami boleh diteguhkan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan apapun kesulitan-kesulitan yang mungkin kami hadapi di dunia ini, kami menjadi orang-orang yang kuat dan teguh di dalam Engkau, karena kami percaya janji-Mu pasti digenapi bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, yang bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biar perlindungan daripada Allah jadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama dengan Engkau dengan pengucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.